Assalamualaikum, welcome to my channel. Kali ini kita akan menampilkan Milad FTI yang keempat dengan mempersembahkan seminar keluarga, peran ayah dan ibu dalam membangun keluarga sakinah. So stay tune, terima kasih. Jangan lupa ditonton dan subscribe ya. Dari Putar Sari. Nah, keren nggak dia itu? Pembinanya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblati allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunan rasulu 'alaikum syahidan wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun wa la in ataita Waduh
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabirin was-sabirin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan kalau majlu ila rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kami bisa bersilaturahim ke Grobogan di acara IPI ya, forum takbir ibu bukan makna ya, di FTE. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah. Sebagaimana nama perusahaan kami itu berkah ridho cinta, dapat berkah dapat ridho dan dapat cintanya. Ya, perkenalkan kami dari Karanganyar, bukan sebagai pakar sebenarnya. Ini terus terang ini forum pertama kali kami buat masalah parenting. Biasanya kami itu ngisi seminar bisnis. Kalau parenting itu biasanya istri saya ngisi dia. Kalau saya jarang ngisi parenting. Tapi biasanya kami kalau buat itu isinya seminar bisnis karena kami pengusaha. Kami seminar bisnis pernah. Tapi kalau parenting ini baru pertama kali karena diminta sama Mbak Arimatin sampai ke Karanganyar kemarin ya, Masya Allah ya. Jadi teman-teman bisa membuat kami belajar ulang. Kami dulu kalau itu seminar parenting itu ya biasa, ada bapak-bapaknya yang sedikit ya, namanya mama biasanya. Dulu saya pertama kali itu seminar parenting itu di Jogja. Awalnya bukan parenting ya, awalnya belajar Quran ya, belajar Quran metode kerja. Kita belajar mengajarkan anak baca Quran dengan metode kerja, targetnya anak lulus TK hafal Quran. Dan baru berpikir bagaimana biar kita dekat dengan Quran. Kita coba belajar ke Kulon Progo. Nah, Kulon Progo karena jadi bapak sendirian, namanya mama semua bapak sendirian. Terus lanjut ke Jogja juga belajar parenting juga jadi bapak sendirian. Terus belajar lagi ke Jogja lagi, yaitu ada seminarnya Pak kita 2 hari, 2 hari 1 malam ya. Seminarnya Pak Hari Santosa Agung, Fitra Basic Education FBE. Nah itu belajar di sana juga bapaknya ada banyak, tapi nggak banyak banget, tidak sebanyak mamanya. Jadi memang parenting itu lebih banyak diisi oleh ibu-ibu ya. Tapi sudah itu bukan kemudian bapaknya nggak mau belajar, kita mesti di-manage secara baik. Nah kemarin ketika suruh ngisi acara hari ini, akhirnya kami presentasikan secara lebih tertata rapi. Awalnya sih berantakan, kesalahan kemarin ya. Akhirnya kemudian kita satukan jadi satu file begini yang mudah-mudahan juga bermanfaat buat kami. Ya, gitu. Jadi kita akan mencoba membahas tentang apa pentingnya sih membuat visi bagi sebuah keluarga. Nah, kalau kita berbicara tentang visi, itu kan di sebuah organisasi atau bisnis itu akan erat dengan namanya strategic planning. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah agar visi itu tidak hanya sebagai sebuah ungkapan lisan, maka harus ada strategic planning untuk membuat visi itu bisa terlaksana dengan baik. Kadang-kadang kita buat visi tapi visi tidak terlaksana. Ada yang bekerja di lembaga pendidikan, bapak ibu, sekolah, kopi, ya. Jadi visi sesuatu yang harus dihafalkan untuk kemudian bagaimana bisa kita laksanakan. Kadang kita melihat ada beberapa organisasi lembaga itu visinya panjang, dihafalkan nggak bisa. Mewujudkan
Ya. Generasi yang unggul berprestasi semua rangkum satu ya, ayo kabeh sisi. Ya nggak apa-apa sih, tapi asal bisa dihafalkan kemudian dilaksanakan. Al-Quran itu bisa dihafal nggak? Bisa. Karena bisa dihafal maka bisa dilaksanakan. Sesuatu yang mau dilaksanakan harus bisa dihafalkan. Bagaimana mungkin kita melaksanakan sesuatu yang nggak bisa diingat? Kok kamu nggak ngamalin? Oh, saya lupa kan gitu. Tidak mungkin kita akan menghafalkan, melaksanakan sesuatu yang tidak bisa kita hafal. Jadi judul materinya adalah Foundation Planning, menyatukan visi misi, membangun sinergi, membentuk karakter dasar. Ini kami terus terang kami buat materi ini, kami membangun keluarganya pendekatan bisnis. Oh, keluarga jadi bisnis. Karena begini, kami merasakan begini, perusahaan-perusahaan yang besar di muka bumi ini itu perusahaan-perusahaan yang jualannya itu sendirian, apa jualannya itu terbangun dalam satu sistem yang rapi, terstruktur, punya organisasi. Punya organisasi. Yang punya manajemen apa yang punya manajemen? Punya manajemen. Yang punya manajemen. Yang punya punya aturan apa yang punya aturan? Punya aturan. Yang punya aturan. Sepakat ya? Nah, saya melihat begini, kalau kita mau bangun keluarga itu mau jadi baik, jangan sampai kemudian kita tidak melakukan hal yang sudah diuji cobakan dalam sebuah perusahaan besar yang omsetnya triliunan. Hidupan yang jadi pengusaha di sini atau bisnis? Angkat tangan. Bapak. Ya. Ada yang omsetnya sudah sampai 1 miliar per hari? Nggak ada. Belum harus OTW. Per bulan aja kan, misalnya per bulan. Angkat tangan lah. Jadi ditanyain. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu tidak menjadi besar karena apa? Karena kurang teratur. Ingat kata Ali bin Abi Thalib, kebaikan yang tidak teratur akan dikalahkan oleh keburukan yang teratur atau terencana. Ya. Jadi jangan sampai kita kemudian jadi orang yang tidak teratur dalam berkeluarga, tidak tahu aturan, tidak mau manage dengan baik. Maka saya dulu berpikir, kalau perusahaan saja saya manage dengan baik, masa keluarga tidak saya manage dengan baik? Terus terang visi yang kami canangkan ini ketemunya setelah saya bangun visi bisnis. Jadi visi bisnis saya bangun, baru saya tarik visi bisnis itu kepada keluarga. Karena menurut saya kalau ini keluarga dengan bisnis nggak inline, nggak jadi satu, nanti jadinya apa? Tidak ada daya dukung. Abinya berjuang di luar, uminya berjuang di luar, anaknya, abi umiku meninggalkan aku. Padahal ini kita sedang berjuang, Pak. Jadi kalau saya bilang sama anak saya, Abi berangkat berjuang. Kamu ikhlas gak Abi berjuang? Ikhlas. Sama berjuang Abi. Kamu. Jadi kalau sampai rumah, terima kasih ya sudah merelakan Abi berjuang. Kamu punya pahala yang besar, sudah mau merelakan Abi berjuang. Jadi difahamkan. Jangan sampai anak merasa Abiku itu tidak perhatian sama meninggalkan aku untuk kesenangannya sendiri. Ya. Padahal siapa yang kalau mau suruh milih, saya milih di rumah. Tapi kan tidak begitu. Kita punya tanggung jawab. Maka kalau kita mau keluarga kita lebih baik, maka aturlah keluarga kita sebagaimana perusahaan besar mengatur diri mereka. Kita juga supaya manajemen yang baik dalam rumah tangga dan membangun keluarga. Agar keluarga kita jadi keluarga apa? Keluarga pejuang. Jadi temanya adalah keluarga pejuang. Mau keluarga pejuang atau pejuang keluarga? Keluarga pejuang. Kalau jadi pejuang keluarga ya hanya jadi pejuang bagi keluarganya. Tapi kalau keluarga pejuang kita siap berjuang bagi siapa? Nah ini yang tagline kami, one team, one mission, one system. Kami belajar dari namanya Ustazah Rita Yuniarti sama Pak Agus Muhammad. Beliau berdua itu ownernya Rihal Travel Umroh di Jogja sana. Kami ketika belajar ke sana di seminar kedua itu masalah, itu agak terkejut. Jadi seminar ini
FTI namanya dulu namanya kereta, komunitasnya namanya kereta. Komunitas keluarga tanya itu utama, keluarga arus utama atau pendidikan utama saya lupa. Kereta, komunitas namanya kereta. Oh, keluarga sekolah pertama, tapi namanya kereta, nggak nyambung gitu. Jadi keluarga sekolah pertama, tapi tidak nyambung dengan nama kereta. Pokoknya komunitas namanya kereta. Filosofinya kereta itu bisa ngajak yang lainnya, gerbongnya banyak. Namanya komunitas kereta. Nah, ketika forum begini, kalau ini kan panitianya mama ya. Nah, saya kaget sampai di depan pintu panitianya bukan mama, panitianya anak-anak. Beliau anaknya ada 7 sekarang. Dulu waktu saya ikut masih 6. Jadi yang jaga presensi itu anaknya, yang jadi MC anaknya. Masih SD, SD-nya di mana? Yanbu Kudus ya. Jadi Yanbu. Salah satunya itu sudah ketika itu kelas 4 SD sudah mungkin. Alanya. Yang 2 sudah hafid, walaupun belum mungkin. Ya. Kakak-kakaknya justru sudah hafid, tapi belum mungkin. Yang adiknya yang 8 SD sudah hafid dan mungkin. Itu 6-6-nya hafid. Nah, itu jadi pembacara, jadi presensi, yang ngurusi konsumsi. Saya mantap ya. Tadi saya nawarin anak saya tadi sebenarnya, kamu nggak hati presensi jadi MC-nya? Gak mau. Aku mau nemenin Abi, tapi nggak mau nemenin Abi ngisi. Aku tak gambar. Ini gambar di ruang sana. Jadi one team, keluarga itu harus jadi satu tim. Jadi apa yang kemudian diperjuangkan itu harus didukung oleh semuanya. One mission, satu misi. Kenapa satu tim? Karena punya satu misi yang sama. Jangan misinya beda-beda. Kan keluarga itu enak tuh kalau semuanya punya tujuan yang sama. Sebagian perusahaan kan juga begitu, bisnis. Tujuannya sama. Dipahamkan tujuannya. Jangan sampai tujuannya tidak sama. Satu tujuannya ke surga, satunya ke neraka, kan nyambung. Malah mau juruha, otakmu kan gitu. One system, satu aturan. Jadi aturannya disepakati. Jangan sampai tidak punya aturan. Nah, kami mengadopsi ini ilmu segitiga BI. Segitiga BI itu ilmu yang diajarkan oleh namanya Robert T. Kiyosaki, bukan orang Islam. Tapi ilmunya sangat bermanfaat buat bisnis kami maupun buat keluarga kami. Yaitu apa? Ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana membangun organisasi. Organisasi itu dibangunnya di atas 3 fondasi dasar, yaitu apa? Misi, tim, dan leadership. Itu penting. Jadi kalau kita mau membangun organisasi yang baik, lembaga yang baik, maka 3 fondasinya harus kuat, harus kokoh, harus punya misi dulu di awal. Saya membangun keluarga juga harus punya misi. Dulu ketika saya baru nikah dengan istri saya ini, yang kita lakukan apa? Kita jalan naik motor berdua ke Kemuning sana, terus di rumah makan, kita beli makanan, terus rapat, bawa laptop, nyusun misi keluarga, kayak raker gitu. Seharian sampai sore. Walaupun nggak pernah dibuka lagi laptopnya, nggak tahu itu belum nyambung apa. Beberapa kali ketika dibuka belum nyambung. Misi. Jadi kita punya misi. Misinya dulu, misi kami itu solusi umat. Dulu misi kami solusi umat. Jadi kami buat misi. Kemudian punya tim. Siapa timnya? Ya timnya anggota keluarga kita. Maka keluarga kita itu harus saling mendukung satu sama lain. Ada kehangatan, ada keakraban, ada soliditas. Nah, untuk membangun tim dan misi yang kuat, maka perlu yang namanya leader. Leadership, siapa yang jadi leader? Ayah dan ibu. Ya, ayah itu jadi leader. Kalau bahasanya top leader, ibu jadi leader. Ya, menjalankan manajemen secara sampai ke teknisnya. Tapi kalau yang membuat kebijakan, kemudian melakukan keputusan eksekusi akhir, harus ketika ayah mau mengambil keputusan. Kadang-kadang jadi seorang ayah itu nggak gampang, jadi suami itu nggak gampang. Dulu awal kali nikah, yang ditanya istri saya itu, Abi ini gimana? Ya terserah. Ini apa? Ya terserah. Suami istri saya namanya ya Pak. Kami suamiku demokratis banget. Tapi lama-lama baru ketahuan bahwa saya itu orangnya tidak bisa eksekusi.
tidak bisa memutuskan. Apakah terserah. Akhirnya cenderung malah jadi wanita itu bingung, ini saya butuh keputusan. Kalau dulu kan ada lagu menanti keputusan, pasti ya kan gitu ya. Itu berarti apa? Wanita itu butuh keputusan. Perempuan itu bisa bekerja keras, tapi kelemahan perempuan adalah bimbang. Laki-laki itu punya keyakinan. Harusnya laki-laki itu mau membangun keyakinan sehingga dia udah memutuskan. Seorang leader kerjaan terberat itu memutuskan. Ya atau tidak, maju atau mundur, itu leader. Ya, jangan dikira itu pekerjaan gampang, itu susah. Kenapa gaji leader itu besar? Karena keputusan. Akhirnya ada tanggung jawab. Jangan dia ambil keputusan, kemudian tidak mau ambil tanggung jawab, itu masalah ya. Oh, saya tak putuskan, tanggung jawab nanti istri saya. Enggak, keputusannya di saya, maka tanggung jawab juga saya. Nah, terus di dalamnya ada cash flow, berarti keluarga harus punya apa? Ya duit ya. Jadi cinta tanpa duit ya jadinya ya. Ya, aku cinta padamu, walaupun metaknya begitu. Ya. Terus ada komunikasi suami istri anak harus ada komunikasi. Jadi jangan sampai keluarga tanpa komunikasi. Organisasi tanpa komunikasi jadinya organisasi sepi. Ya, bayangkan organisasi tanpa komunikasi jadinya sepi. Coba mama duduk bareng terus pada diam 1 jam, betah nggak? Nggak betah. Tapi sekarang anak-anak muda betah. Makan bareng di rumah makan, berhadapan. Nggak ada ngobrol, ya ngobrolnya di HP malah, ya komunikasi. Nah sistem aturan, perlu aturan. Ya, di keluarga juga butuh aturan. Jangan sampai keluarga kita tanpa aturan. Legal, butuh legal formal, butuh. Kadang-kadang aturan itu tidak bisa hanya sekedar kesepakatan, tapi butuh yang tertulis. Ya, disepakati bersama. Termasuk yang legal yang kita maksud adalah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran dan Sunnah. Kan sudah ada tulisannya kan? Nah, itu jadi aturan. Nah, terus menghasilkan produk. Jadi keluarga kita harus punya produk, Pak Bu. Ayah Bunda harus punya produk. Apa produk keluarga kita itu apa? Bukan brownies produknya. Itu brownies itu produk bisnis saya, bisnis kami itu brownies. Tapi produk keluarga kami apa? Harus ada produknya. Anak itu tim kita. Nah kalau soleh-solehan itu produknya. Jadi apa produk keluarga kita? Apakah hanya sudah cukup soleh-solehan? Kalau Ustaz Salim Afila itu bilang sama mendengarkan ceramahnya itu bilang begini. Bilang sama anaknya begini. Urusan Indonesia itu urusan abah, kata beliau. Kamu nanti jangan di Indonesia ceramahnya, dakwahnya. Kamu harus keluar negeri. Kamu di Jepang apa di Cina. Kalau di Indonesia itu sudah terlalu banyak penceramah. Kalau di luar negeri itu belum banyak yang muslim. Tugas kita itu mengislamkan mereka. Jadi produk keluarganya Ustaz Salim itu apa? Dai. Ya, menghasilkan dai. Ustaz Salim di Indonesia, anaknya diproyeksikan. Kamu ke Jepang, kamu ke Cina, kamu. Bapak Ibu pernah dengar? Ayah Bunda pernah dengar cerita keluarga Rothschild family. Orang-orang Yahudi yang bermigrasi dari tempatnya dulu di dekat Asia, kemudian bermigrasi ke Eropa, di Jerman. Kemudian disebar anak-anaknya ada 4 orang, disebar semua sampai bisa kemudian merancang dengan hebat skenario Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Luar biasa loh. Ketika Prancis lawan Inggris, ya, Perang Dunia berapa itu? Yang berapa? 2 ya. Prancis lawan Inggris itu sebelum beritanya yang menang itu Inggris, itu orang Rothschild sudah bilang yang menang Inggris. Padahal tahu dari mana? Dulu belum ada HP, nggak ada WhatsApp. Tahu dari mana? Karena dia yang sponsori. Rothschild yang A yang sponsori Inggris, Rothschild B yang sponsori tinggal diatur mana yang mau dimenangkan. Oh kalau satu kalah ya salah satu ya dia masih punya hutang sama dia bisa nyicil. Karena bisnis Rothschild itu bank. Bisnis Rothschild itu bank.
dia minjemin kepada negara-negara yang mau perang dan tidak punya uang, dipinjemin uang agar mereka punya pendapatan berupa apa? Cicilan kemarin. Jadi yang menang manapun mereka untung. Itu orang Yahudi begitu. Nah orang Islam kadang nggak begitu. Tidak punya proyek tentang anak-anaknya ke depan mau bagaimana. Nah, Ustaz selalu begitu. Abah di Indonesia, kamu nanti di Jepang, kamu di Cina, kamu di Prancis. Dibuat begitu. Produknya adalah Indonesia sudah kebanyakan penceramah, sudah kebanyakan kebalik. Kenapa? Buktinya ada yang tanya, Ustaz, kalau sujud itu tangan dulu apa kaki dulu? Itu artinya apa? Masalah khilafiyah sudah diperdebatkan. Ngapain diperdebatkan? Ada yang belum sholat di negeri sana, kenapa nggak dibiarin? Iya kan? Sholat tuh mau gini dulu apa gini tangannya? Ya? Mau usoli apa nggak usoli? Itu kan bukan masalah. Itu hanya khilafiyah antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya. Tapi di negeri lain masih banyak yang belum muslim, masih banyak yang belum Islam. Kenapa nggak dijawab? Ya. Paham ya? Jadi produk keluarga kita harus kita rencanakan dari sekarang. Apa produk keluarga kita? Ya. Nah ini yang mandasi kami. Nah apa visi dan misi keluarga kita? Itu penting. Ya, apa visi dan misi keluarga kita? Berawal dari visi dan misi. Kenapa? Next. Nah, awal dari ini teori Golden Circle. Ini punyanya Simon Sinek. Ini menurut Tafid ibu-ibu kok teorinya teori berat-berat semua ya. Tidak apa-apa ya kita belajar. Dari orang barat tidak apa-apa. Yang penting ada kebaikannya ya. Nah, pasti belajar dari Quran hadis ya. Ya dari teori barat juga. Namanya karena saya backgroundnya pengusaha ya. Ilmu yang saya ambil dari sini, tapi kita kaitkan dengan Islam. Nah, Islam nggak menyimpang dari Islam. Ya. Jadi Golden Circle. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu diawali dari Golden Circle. Why, how, what. Biasanya kita hanya fokus pada what. Apa yang kita lakukan? Bu, sedang apa bu? Kalau saya tanya ibu-ibu sedang ngapain? Seminar. Sekarang sedang ngapain? Seminar. Seminar. Ada jawaban yang lain? Makan. Ya, rata-rata jawabannya sedang apa? Seminar, gitu kan? Saya sering mengibaratkan kayak 3 orang tukang ditanya, ada tukang sedang ngaduk semen ditanya, Bapak sedang apa? Ngaduk semen. Satunya lagi tanya, Bapak sedang apa? Saya sedang bangun bangunan 10 lantai. Satu lagi tanya, Bapak sedang apa? Saya sedang membangun peradaban. Sama-sama ngaduk semen, tapi jawabannya tiga-tiganya beda. Yang satu fokus pada what, satunya pada how, satunya pada why. Kenapa saya ngaduk semen hari ini? Karena saya ingin bangun peradaban 10 tahun yang akan datang. Karena dibangun yang saya bangun akan dibangun generasi-generasi penerus yang akan mencerdaskan dan mensejahterakan Indonesia. Yuk bangun itu terbangun dalam diri. Jadi saya tanya, kira-kira tukang yang paling semangat yang mana? Yang why. Yang ketiga kan? Saya pernah dengar cerita dari salah seorang coach saya, ada seorang tukang kunci di hotel di Singapura. Itu ditanya, Bapak kerjanya apa? Bapak tukang kunci ya? Bukan. Tugas Bapak kan ngecekin kunci hotel tiap hari toh? Iya, tapi saya bukan tukang kunci. Bapak kenapa? Bapak kalau Bapak saya apa? Saya itu Pak. Saya itu penjaga keamanan dunia. Loh, penjaga keamanan dunia. Bapak bayangkan, hotel saya ini saya dinamis kepala negara. Coba kalau kepala negaranya itu nginap di sini, terus kunci nggak bisa dibuka, hotel kebakaran, negaranya gimana? Itu berpikiran jarak jauh. Paham ya? Jadi seorang yang berpikir jauh, berpikir panjang itu orang yang punya visi. Orang yang punya visi berpikir apa yang sedang Maka kita tuh biasanya kalau berkeluarga itu bukan nanti gimana ya, tapi gimana nanti kan gitu. Bapak, nanti untuk anak sekolah gimana ya? Nanti aja gimana nanti aja. Ya. Untuk biaya haji kita gimana nanti aja. Terus untuk makan bulan depan gimana nanti? Harusnya direncanakan. Bukannya kita nggak punya iman, tapi kita harus rencana. Paham ya? Di
Bisa dipahami. Jadi punya why, big why. Apa big why kita? Nah, big why itulah yang namanya visi. Visi itu harus why, bukan sekedar what atau how. Ya. Why itu visi itu, keyakinan itu, why itu diyakini, clarity. Diyakini secara apa? Mantap, tidak ada keraguan. How itu strategi yang didisiplinkan, harus dijalankan secara disiplin. Misalkan saya mau jadi visinya adalah keluarga penghafal Quran. Nah, bagaimana caranya? Saya kalau gitu strateginya adalah semua keluarga harus hafal Quran. Kalau ada yang nggak hafal Quran, berarti itu masalah, nggak disiplin. Bagaimana? Apa yang dilakukan? Setiap hari setoran minimal 5 halaman. Tapi kalau saya itu sudah banyak loh. Saya punya teman yang mungkin untuk memang fokus hafalan Quran itu satu hari bisa 1 juz. Satu hari bisa 1 juz. Dari yang belum hafal sama sekali bisa hafal 1 juz. Tapi dari pada subuh sampai malam fokusnya cuma apa? Bisa. Next. Nah, why itu keyakinan, how itu proses, buat itu hasil. Jadi kalau kita itu mau membuat sebuah keluarga yang punya visi, ya, harus diawali dari keyakinan. Yakin nggak dengan visi kita? Visi nggak harus langsung jangka panjang ya Pak Bu ya. Visi itu kalau memang belum bisa jangka panjang nggak apa-apa, jangka menengah nggak. Yang penting punya visi, yang diyakini apa? Kayak saya pernah kemarin ada seorang anak muda konsultasi ke kami. Visi kami itu kalau jarak jauh kok nggak bisa kami yakini. Ya udah visi dia jangka pendek apa? Visi saya pengen punya rumah. Ya udah itu punya rumah itu jadi visinya dia. Apa? Tapi itu yang dia yakini saya butuh rumah. Gitu. Nanti lama-lama disingkatkan. Dulu visi saya bisnis apa? Mencukupi kebutuhan keluarga. Selesai habis itu cukup. Begitu saya udah cukup, ya udah saya nggak ngembangin bisnis cukup gitu aja. Ternyata setelah itu nggak cukup. Bangun visi yang berikutnya. Oh, berkontribusi pada umat. Banyak yang butuh dari sisi pendanaan dakwah. Akhirnya kita bermimpi menjadi bendaharanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa membiayai dakwah dengan harta. Prosesnya, hasilnya seperti apa? Ditentukan dari why-nya dulu. Why-nya dulu. Next. People don't buy what you do, they buy what you do. Orang tidak membeli apa yang kamu kerjakan, tapi mereka membeli apa yang kenapa kamu mengerjakan. Saya tanya, orang kalau beli ada yang HP-nya Apple, nah ini Apple, ya. Kenapa itu beli Apple? Ini dibeliin. Hadiah. Saya yakin kalau orang hanya lihat aplikasi, hanya lihat konten isinya, maka orang akan pilih yang murah. Ya. Tapi kalau orang lihat why-nya, kenapa? Akhirnya kemudian jadi kalau saya punya ini maka saya jadi siapa? Why-nya, nah itu yang menjadi berbeda. Saya punya tetangga itu cerita begini. Saya kalau lobby mas, dia pengusaha telur ayam. Dia lobby ke Lotte Mart sama ke Hypermart. Dia kalau lobby ke sana itu dari sini ke Jakarta itu naik mobil Mercy. Kalau dia ke kandang itu naik motor Vega. Kalau dari Karanganyar ke Jakarta naik mobil Mercy. Tapi kalau dari rumahnya ke kandang itu naik motor Vega. Iya bagus. Jadi beda. Kalau kandang nggak perlu Mercy, ya. Kalau lobby pakai Mercy. Itu why. Kenapa pakai Mercy kan begitu? Bukan karena anak irit, enggak. Kenapa bukan? Ya, Vega sama Mercy itu mana? Vega. Motor Vega sama mobil Mercy kan irit. Cuma kalau naik Vega sampai Jakarta, gempor kan? Gempor. Kira-kira bakal diterima nggak? Negosiasi kita? Enggak. Susah. Masa katanya usaha besar kayaknya sampai dari Karanganyar ke Jakarta yang sekolah. Ya, jadi pahami ya. I have a dream, I have a plan. Kalau kita punya impian, kita harus punya rencana. Kita sekarang mulai rencana. Next. Ini teori kami. Nanti silakan
Bapak Ibu sekalian yang udah semua bisa menerapkan teorinya masing-masing, tapi ini contoh dari kami. Nah, kita tentukan visi nama keluarga kita itu apa. Kami tentukan nama keluarga adalah Rahmatan Lil Alamin. Rahmatan Lil Alamin Family, ini seragamnya. RLA Family, Rahmatan Lil Alamin Family. Ini juga baru dibuat kemarin Bu, karena Bang Misi ya, nyetok seragam gitu ya. Ya, ini nonton rumah yang dipaksa begini jadinya brand. Rahmatan Lil Alamin Family, ya. Apa? Oh enggak. Baru ini pesannya dadakan ke teman kami, dicetak 4 khusus kami. RLA itu kami ambil tadi dari visi ini, nama perusahaan kami di holding namanya PT RLA. PT RLA, paham? PT Rahmatan Lil Alamin, bukan PT Rahmatan Lil Alamin. Ini yang kami mau daftarkan namanya PT Rindo Pelaku Agung. Dapatkan ridho dari perilaku yang mulia. Filosofinya. Nah, Rahmatan Lil Alamin Family. Nah, visinya adalah Rahmatan Lil Alamin. Ini visi misinya plek sama perusahaan. Ya. Cuma yang pertama itu kalau di perusahaan makmurkan karyawan. Yang kalau kita makmurkan anggota keluarga. Jadi anggota keluarga harus makmur. Bukan makmur hanya secara finansial, tapi makmur secara 3, fikriyah, jasadiyah, ruhiyah. Jadi visinya Rahmatan Lil Alamin. Kami mengartikan rahmat ada 3, kebaikan, Islam, kebaikan dan surga. Jadi kami harus, keluarga kami landasannya dengan Islam. Kebaikan, apa yang kami, keluarga kami harus jadi keluarga yang baik. Tetangga dengan tetangga baik, dengan teman baik, dengan siapapun baik. Ya, kalau bisa dengan musuh juga baik. Iya. Kami membudayakan untuk biasa minta maaf, bahkan kepada teman yang baru saja bercekcokkan. Itu tidak biasa bagi orang lain, tapi kami membiasakan. Nah, di hutang juga kami biasakan, kan itu baik-baik kami. Karena orang yang punya hutang dengan kami, kalau dari tadi dia jadi terbawa sampai di akhirat kan? Nah, kami tagih hutangnya biar dia jadi kembali. Pak, mohon maaf Pak, hutangnya masih ada di saya Pak. Oh iya. Ya, kalau usianya dengan saya jauh. Awalnya pakai uang lagi, tapi kalau nggak begitu kan nanti dia jadi kebiasaan. Nah, kita tagih hutang. Makmurkan masjid, dakwah negeri umat, itu misinya. Ya. Di perusahaan juga misinya sama, masjid, dakwah negeri umat. Kami ambil dari filosofi Rasulullah hijrah, itu yang didirikan pertama adalah masjid. Ya, itu dakwah. Nah, habis itu bangun negeri lewat pasar, ya kan? Umatnya bisa sejahtera. Umat ini kami tidak hanya kaum muslimin, mau yang Islam, mau nggak Islam semuanya, karena Rahmatan Lil Alamin itu semua. Karena ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu bukan bagi Islam, tapi juga bagi diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami meyakini kalau kami mau jadi penerusnya Nabi, diri kami juga harus menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Nah, ini budaya kami. Budaya keluarga kami namanya cinta. Budaya kami namanya cinta. Cinta itu cerita, harus ada komunikasi artinya. Jadi keluarga kami budayakan komunikasi. Kalau pulang sekolah itu ada ditanya-tanya, ya mereka cerita, udah cerita apa hari ini. Terus saya dulu kalau waktu ditanya sama ustadz saya suruh nyarikan istri kan, saya minta tolong dicarikan istri. Syaratnya apa? Saya bilang syaratnya yang bisa diajak ngomong. Loh, saya nggak syarat macam-macam Pak, yang bisa diajak ngomong. Karena saya itu orangnya pendiam. Saya itu orangnya introvert, pendiam, tidak suka ngomong. Saya kalau ngomong itu kalau di depan forum begini, kalau nggak di depan forum saya banyak diamnya. Di depan forum begini suruh diam malah susah, kadang-kadang kebablasan. Ya. Tapi kalau duduk berdua sama orang samping saya terus suruh ngomong lama gitu nggak bisa. Saya pendiam, maka saya butuh teman yang banyak ngomong sehingga bisa mancing saya ngomong. Saya bilang, saya membayangkan keluarga itu enak kalau banyak suaranya. Nah, makanya saya bilang istri saya, kok nggak berkicau hari ini? Saya bilang istri saya pasti berkicau. Cerita apa gitu ya? Kalau kita cerita terus, berkicau terus. Oh iya, berkicau. Kalau ngambek itu diam. Jadi kalau diam itu pertanda masalah. Masalah besar buat saya. Ya, berkicau. Jadi budaya cerita. Iman, ya. Cinta itu C-nya cerita, I-nya iman. Iman itu apa? Kita membudayakan, kita berdasarkan iman.
keyakinan pada Allah. Misalnya kita meyakini hujan itu doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan ini bermanfaat. Jadi sesungguhnya asal muasal hujan itu bermanfaat. Kenapa hujan jadi musibah? Ya, karena manusianya Allah kasih bermanfaat. Maka nggak boleh kemudian ya hujan, nggak boleh. Melarang anak saya untuk menghina hujan. Ya hujan nggak boleh. Menghina makanan nggak boleh. Ya, jadi iman. Nah, kalau makan, diyakini setiap sop yang kita makan adalah dari Allah. Itu kita belajar. Non-stop nih, kita belajar dari siapapun dan tidak pernah berhenti. Inginnya begitu. Jadi jangan pernah berhenti. Bahkan yang lebih muda usia dari kita juga kita belajar dari mereka. Ya. Dulu saya itu belajar bisnis itu dari Jawa Tengah ke Jawa Timur tiap bulan sekali. Kalau mengerjakan PR dendanya 2 juta. Jadi udah dikasih PR, dikasih denda 2 juta kalau mengerjakan. Kan mahal. Untungnya saya kerjakan terus, kalau mengerjakan bahaya. Ya. Jadi profit malah. Ya. Kemudian keempat, tata krama atau adab. Tata krama atau adab. Jadi kita berpikir menjadi keluarga yang beradab. Kita pernah ikut namanya parenting juga di Depok. Kita ikuti selama setahun ya. Setahun, sebulan sekali kita ke Depok. Ini yang kami keluarga belajar. Kita ke Depok untuk ikut acara parenting di Depok, namanya Sekolah Adab. Foundernya namanya Ustadz Dr. Wido Supraha. Sekolah Adab di Depok, kita ikut ke sana bagaimana menghidupkan adab bagi keluarga yang isi luar biasa. Ini yang terakhir adalah budaya aku cinta kamu. Jadi budaya I love you. Jadi setiap hari saya harus mengatakan sama istri saya I love you. Kalau saya katakan I love you sama istri saya sehari itu nggak ada I love you itu pasti dia protes. Atau budaya berpelukan setiap hari. Nanti ada exercise-nya berpelukan. Atau kalau saya juga sama anak-anak, Abi sayang semuanya. Sayang kalian semua. Jadi harus budaya itu kita terapkan sejak dulu. Mengungkapkan rasa cinta, rasa sayang. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya merasakan dulu di keluarga saya tidak mendapatkannya dan saya merindukannya. Maka saya bermimpi bahwa di keluarga saya buat keluarga, saya harus menjadi keluarga yang bisa mengungkapkan rasa sayang. Itu saya belajar banyak dari istri saya. Dulu saya nggak bisa katakan I love you, nggak bisa. Iya nggak bisa. Saya diajarin sama istri saya. Aku cinta padamu, saya diajarin istri saya. Saya itu orangnya kan. Next. Nah, kemudian setelah punya visi, punya budaya yang kita tetapkan, maka kita buat target. Nah, ini kita namanya RLA Dream, Rahmatan lil Alamin Dream. Nah, Dream ini kita buat tahunan. Ayo bunda, kita buat tahunan. Apa target tahunan kita? Kita buat. Ambil contoh kemarin kita buat target tentang berat badan ya. Saya sukses story aja ya. Ya, berat badan. Tahun 2022 berat badan saya itu 78 kilo. Ya. Terus saya buat target jadi 72 kilo. Akhir tahun 2022. Alhamdulillah September kemarin 68. Wih, sukses. Istri saya awalnya 69. September kemarin sudah 64. Wih. Akhir tahun dia targetnya di sharing ilmu ya. buat diet. Akhir tahun targetnya dia 63, 62 ya. Tinggal kurang 2 kilo. Kan masih ada berapa bulan apa? Oktober, November, Desember 3 bulan. Jadi sesuatu yang kita targetkan biasanya akan tercapai. Dan sadar. Walaupun yang tidak tercapai juga ada. Nah itu misalkan tuh anak-anak mandiri finansial, deskripsinya itu kita punya target, punya proyek jualan nanti di Ahad lagi. Itu cuma jalan beberapa kali. Habis itu jarang jalan. Karena apa? Orang tuanya sering jalan-jalan. Jadi kalau Ahad tuh seringnya tugas keluar kota, dampingi anaknya tidak bisa. Nah, anak protes. Nah, tapi itu tergantikan. Sekarang anak saya itu jualan gambar sama stiker. Jadi dia pintar gambar, terus teman-temannya ditawarin gambar itu harganya 2.000. Mau nggak dijual di sekolah? Ya. Layani pesanan. Ibu-ibu yang mau pesanan silakan. Dia gambar anime bisa, gambar macam-macam bisa. Ya. Nanti dia buat stiker itu bisa. Bagus stikernya juga kaget. Stiker bagus banget. Awalnya cuma kertas biasa jadi stiker. Cuma senjatanya itu kertas HVS sama selotip bening. Itu jadi stiker dulu. Nggak tahu caranya gimana. Saya belum pernah belajar. Itu punya komunitas senam muslimah
sebulan sekali dengan instruktur senam. Wah, kita punya target begitu. Ternyata apa? Baru jalan 2 kali ya. Baru jalan 2 kali. Itu yang unsuccess story-nya. Tapi success story-nya juga ada. Ya. Jadi kita punya RLA Dream. Next. Setelah kita buat RLA Dream, jadi visi sudah kita buat. Kemudian tadi kita punya budaya kita tentukan. Kita buat target tahunan. Nah kemudian setelah itu kita buat apa namanya? Kalau ini di bisnis namanya bisnis model. Tapi kalau saya di keluarga namanya family life model. Family life canvas model canvas. Ya. Biar kita bisa melihat keluarga kita dalam satu kanvas itu seperti apa. Misalkan value. Kalau saya dulu diajarkan sama Ustaz Ahmad Jufri, ownernya Biro Pro SH Ubaidullah itu, kira-kira kamu dilahirkan di dunia itu untuk apa? Sama Allah. Apa tujuan kamu dilahirkan di dunia? Sama saya juga membayangkan, kira-kira tujuan keluarga kami dilahirkan di dunia itu apa? Kami tentukan ada 3. 1, mendanai dakwah. 2, melahirkan orang-orang soleh. Yang ketiga adalah membebaskan alasan. Ada 3 itu. Jadi kami punya 3 alasan kenapa kami dilahirkan di dunia. Value yang kami bangun adalah ada 3. 1 tadi mendanai dakwah, 2 mencari orang-orang soleh, yang ketiga membebaskan alasan. Itu tidak boleh tidak inline dengan visi tadi, visi rahmatan lil alamin. Harus inline dan tidak boleh tidak inline dengan misinya, makmurkan keluarga, ya. Apa? Masjid, dakwah, negeri, itu harus inline. Ya. Value kita harus inline sama visi. Ya. Kemudian siapa customer segment kita? Siapa yang kita layani bahasanya? Kalau bahasa Saudi itu siapa yang dilayani? Kalau Raja Saudi itu kan Qadimul Harumain, pelayannya tanah suci. Kita tuh pelayan bagi siapa? Kami pelayan bagi satu para dai. Jadi yang value kami itu adalah sasarannya bagi para dai. Siapa yang para dai yang mau kami biayai? Nih. Ya. Terus yang kedua siapa? Calon pemimpin. Kami punya mimpi dari perusahaan kami, dari keluarga kami bisa lahir calon pemimpin. Karena sekarang dunia itu krisis kepemimpinan. Bukan kami dalam artian kita punya presiden, kita punya bupati, bukan. Kalau kata dalam bukunya siapa itu? Saya lupa namanya itu. Orang India dikatakan leading without memimpin tanpa jabatan. Bahasa Indonesia gitu, bahasa Indonesia saya lupa. Pemimpin tanpa jabatan. Jadi pemimpin itu tidak butuh jabatan, tapi dia punya visi, dia punya misi, dia punya pengaruh, dia punya kekuatan untuk mengajar kepada arah yang dia ingin. Kemudian jamaah masjid itu juga customer kami. Ya. Kalau kami dulu misalkan keluarga kami itu temanya 3, keluarga, masjid, bisnis. Kemudian lembaga peduli Palestina dan pejuang Palestina itu yang kami layani. Ya. Kemudian kanalnya apa? Kanalnya membangun bisnis. Salah satunya. Ini hanya contoh ya. Kalau yang lengkap itu tidak cukup di sini. Kemudian bagaimana cara kami agar kami punya hubungan terus dengan customer kami, maka kami membangun komunitas. Komunitas apa? Komunitas pejuang pengusaha. Kami punya komunitas, kami punya beberapa pengusaha yang kami kumpulkan untuk berjuang bersama-sama kami. Karena kami bisa berjuang sendirian. Kami butuh resources dan kami butuh aktivitas untuk mendukung value yang kami tawarkan. Apa? Itu di sebelah ini ya. Ada halaman keluarga, ada sholat malam rutin. Jadi kalau bahasa guru kami itu gini, kalau orang itu nyangkul di sawah, ya, nyangkul di sawah itu kan biasanya dengan kaos dengan celana cingkrang ya, nggak pakai sepatu, ya kan? Tapi kita itu kan ibaratnya kalau di dunia bisnis itu kan nyangkulnya pakai jas, ya kan? Berdasi pakai jas, ya. Kalau nggak kotor gimana cara nggak kotor? Kan tetap kotor. Nah, kalau orang yang di masjid saja, yang takmir masjid itu sibuk sholat malam, masa kita yang sibuk di pasar? Kan keluarga kami keluarga bisnis ya, kami menjudulkannya. Nanti ada strategi umumnya. Kami keluarga bisnis. Kalau bisnis itu kan pasar itu tempatnya apa? Tempatnya setan. Kalau tempatnya setan kami nggak rajin sholat malam, yang terjadi apa? Ya banyak diganggu sama setan. Makanya kami harus sholat malam. Itu jadi azab kami. Kemudian resource-nya apa? Dana, keluarga penjual sama yang magang. Itu kan yang dibahas.
Nah, partnernya siapa? Partner kami orang tua. Orang tua mertua. Minimal mau dititipin anak. Sedang belajar, Pak, titip anak-anak, oke, silakan. Itu kan partner ya, partner. Dan harus dikondisikan. Partner itu bukan kemudian dititipin aja. Orang tua kami kondisikan tentang pola pendidikan kami dalam ke anak-anak agar tidak bermasalah. Jangan sampai anak-anak titip orang tuanya sehari 2 hari kami terima kok beda lagi, itu masalah. Ya, kadang-kadang mbahnya itu mendidik dengan caranya sendiri, itu masalah besar. Khadimah, membantu. Kami juga edukasi pembantu agar mau sesuai dengan pola kami. Ustaz, mentor, konselor keluarga di perusahaan kami ada namanya FKK, Forum Ketahanan Keluarga. Besok Ahad 2 pekan yang akan datang ada FKK. Itu ada konselor keluarga yang undang untuk isi tentang ketahanan keluarga. Nah, untuk mewujudkan visi model ini atau family model ini, kita butuh yang namanya cost, biaya. Ada biaya silaturahim, ada biaya les atau kursus, kan? Ada biaya pendidikan formal, ada biaya umroh mungkin, ada biaya jalan-jalan, safar, kan gitu butuh. Ya, kayak bawa anak-anak kesini kan pakai biaya. Ini termasuk salah satu pendidikan bagi mereka. Terus tapi ada pendapatan, ada hasilnya, yaitu jadi anak-anak pejuang. Ya, punya bisnis peradaban. Itu harapannya. Ya itu dari kami. Masuk ke saya.